berkah dan karunia-Nya hari ini kita masih dapat berkumpul dalam agenda diseminasi budaya positif yang akan disampaikan mungkin nanti dari Bapak Ibu CGP SPT Developer. Yang salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Tuhan kita yang Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, pada keluarganya, pada tabi'in hingga kepada kita selamanya yang berjalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada sore hari ini. Sebelum kita masuki materi yang akan disampaikan, mungkin bagi kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada yang ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di SMP Developer. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang hari ini masih bisa menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Setelah tadi kita melaksanakan kegiatan seperti biasa, rutinitas mengajar di kelas, bercengkrama dengan anak-anak. Hari ini kita pulang agak sore, tetapi insya Allah Bapak Ibu tidak akan rugi ya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini sebetulnya adalah diseminasi ya, apa namanya, pengimbasan program atau materi yang telah diterima oleh para calon guru penggerak yang ada di sekolah kita kepada kita semua. Saya yakin bahwa kegiatan ini akan sangat bermanfaat, khususnya untuk CGP itu sendiri dan tentunya kita semua. Seperti yang disampaikan sebelumnya dalam undangan yang disampaikan oleh perwakilan dari calon guru penggerak, ya, Ibu Yeni meminta seharusnya kepada saya untuk memberikan sambutan tentang kegiatan hari ini. Disiplin positif itu adalah satu hal yang sebetulnya harus menjadi bekal ya, oleh setiap guru ketika dia masuk ke kelas. Kalau tidak salah, saya pernah mengikuti salah satu training singkat, lamanya 1 pekan gitu ya, tentang disiplin positif ini. Intinya adalah disiplin positif ini bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak-anak kita tanpa hadiah dan tanpa hukuman. Tentu yang kita pahami sampai dengan hari ini, saya yakin bahwa yang namanya disiplin itu pasti sangat dekat dengan hukuman, ya, sangat dekat dengan ya tindakan fisik, gitu ya, intimidasi atau apapun. Nah, hari ini kita akan membuka pemikiran kita bagaimana kemudian yang lagi tren di kurikulum mereka ini salah satunya bagaimana kita bisa mengimplementasikan disiplin positif untuk anak kita semua. Jadi sebetulnya yang namanya hadiah atau hukuman itu bisa menjadi bisa menjadi candu ya. Saya ngasih hadiah ke anak-anak kalau dia berprestasi itu pasti candu. Nah, hari ini kita akan mendapatkan penjelasan, mendapatkan sharing dari para calon penggerak kita tentang disiplin positif. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa mendisiplinkan anak tanpa hadiah dan tanpa hukuman. Sama kayak kita lah, ya.
Kan untuk orang-orang dewasa mah, misalnya sholat, kan sudah tidak lagi disuruh. Kenapa harus menjadi kebutuhan, sebetulnya bukan kewajiban sholat itu. Seperti itu kan. Anak-anak juga sama. Jadi ketika mereka belajar, mereka apa gitu ya, ulangan apa yang lainnya, itu harus menjadi kebutuhan bagi mereka. Sehingga tanpa diarahkan, tanpa yang mungkin hanya dimotivasi oleh kita, kemudian mereka secara sadar gitu ya, melakukan aktivitas belajar. Seperti itu mungkin bagi komentar. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Itu mungkin sebagai komentar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dan terus pada para CDP yang hari ini bisa berbagi dengan kita semua. Itu saja mungkin. Bila di taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton semuanya. Jadi mungkin acara selanjutnya yaitu sebelum kita mulai materi ya, ada kontrak kegiatan dulu ya, ada kontrak belajar dulu sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Ibu Asti. Kepada Ibu Asti, mohon pasien di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Ibu dan Bapak-bapak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul. Nah, sebelum membahas kesepakatan belajar, coba Ibu silakan, Bapak Ibu silakan. Yuk kita senyum dulu selama 30 detik. Silakan melihat kepada rekan-rekannya masing-masing gitu ya. Karena Bapak Ibu mungkin sudah capek dari pagi ya, sampai sekarang sore masih beraktivitas. Coba pancarkan aura senangnya ya Bapak Ibu. Silakan pancarkan ya senyuman Bapak Ibu. Oke, Ibu sekarang Bapak Ibu sekarang sudah merasa senang, bahagia, tidak muak lagi. Happy. Nah, sekarang kita masih bertemu atau kesepakatan belajar ya. Nah, oke, kita tentukan dulu ya kesepakatan belajarnya. Terserah Bapak Ibu ini mau seperti apa kita ke depannya, kan kita ada 3 materi itu ya. Mau seperti apa? Oke, silakan boleh. Oke, gimana Bapak Ibu? Silakan mau mengajukan. Jadi selama kita pembelajaran ke depan, mau seperti apa kita belajar? Gimana? Silakan Bu Firial. Misalkan mulai tepat waktu dan selesai tepat waktu, atau misalkan selama pembelajaran HP di silent atau bebas. Boleh makan dan minum. Oke, boleh. Sepakat? Boleh makan dan minum? Boleh. Minumnya mana? Apa tadi boleh makan dan Minum. Oke, boleh. Oke, lainnya selain boleh. Selesai jam 5. Selesai jam 5. Masya Allah, jam 4:15 atau beres kira ya sampai jam 5. Oh, jam 5 lebih seru. Masih boleh. Selesai pukul 17.10 ya. Maksimal mudah-mudahan. 17.10. Oke, yang lainnya? Yang lainnya boleh? Aktif. Ya, Oke, nanti mengikuti pembelajaran. Oke, yang lainnya? Ada? HP gimana HP? silent. Oke, HP di silent boleh. HP di silent. Malaya di sekolah lain mah. So, Oke, asal yang itu ya. Ini boleh makan dan
minum selesai pukul 17.10 nanti mengikuti pembelajaran sampai di silent. Ada yang lain? Kalau misalkan Basic mic-nya dulu biar bagus. Di Indonesia mah iya penghebatan masa sekolah mah so guru penggerak mah lulus yang tertinggi. Oke, cukup ya. Oke, saya bacakan lagi untuk kesepakatan belajar. Pertama boleh makan dan minum ya disambil ya. Kemudian selesai pukul 17.10. Mudah-mudahan tepat. Kemudian aktif mengikuti pembelajaran dan HP di silent. Ya sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Nah setelah ini kita akan mengikuti pembelajaran. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asti yang telah memimpin dalam kesepakatan belajarnya ya. Tentunya ada 4 poin. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti ya, yaitu mungkin penyampaian materi mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Yulianti SPD. Kepada Ibu Yeni saya persilakan. Dari mana dibutik? Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum Ustaz Jaid, dan juga kepada rekan-rekan saya semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata dari kegiatan yang saya ikuti, yaitu calon guru penggerak. Baik, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran atau dari kegiatan aksi nyata ini adalah di sini CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti, yaitu dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang saya pelajari. Selanjutnya, nah untuk materi budaya positif di sini ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelas 5 posisi kontrol dan segitiga retribusi. Nah kebetulan kalau untuk yang 5 posisi kontrol sama segitiga retribusi itu saya sering sharing ya bersama ibu ketika misalnya berkumpul di kantor pada saat waktu istirahat gitu ya. Nah untuk selanjutnya di sini materi yang akan saya bahas pertama kali itu tentang perubahan paradigma. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu mencari pasangannya Di rumah. Pasangan di sini silahkan berdua saja. Di rumah tuh pojok pasangan. Sibuk. Sudah Bapak Ibu? Siap. Sudah pasangan masing-masing? Sok. Pas ngomongnya. Satu lagi. Cara bermainnya adalah silahkan Bapak Ibu. Jadi gini misalnya ini ya, satu orang mengangkat tangan, satu orang tidak, ya. Hanya satu orang saja. Mau siapa mau bisa Ibu Bapak? Sadari Bapak. Mau Bu Firya, mau Bulfa di sini, mau Bu Ita. Yang mengepalkan tangan itu anggap kalau yang kita kepal itu barang yang sangat berharga.
barang yang sangat berharga. Sedangkan Bapak Ibu yang lainnya silakan bujuk atau misalnya boleh dikasih uang atau misalnya boleh dimarahi supaya rekan Bapak Ibu itu bisa membuka kepalan tangannya. Terserah bagaimana caranya supaya bisa membuka kepalan tangan tersebut. Karena yang di kepala itu barang yang sangat berharga. Mabari ini mah mau pasien jam. Selesai. Saya kasih waktu selama 10 detik saja ya. Tidak akan lama ya 10 detik atau saya sebentar 10 detik ya. Oke, silakan dibujuk temannya. Dibujuk dia. Dia kan gitu doang, Satu. Saya mau kawin lah. Ini benar saatnya kawin. Ini saatnya kawin. Siapa? Ada motivasi kenapa akhirnya Bu Wita berhubung sama kita. Benar iya tak. Kalau saya kenapa tidak mendengar ketika Pak Imam memuji? Karena berbeda. Kurang romantis. Kurang menggoda. Kamu ditipu. Karena itu Tawarannya itu akan memberikan casing sampai itu akan saya sambungkan dengan materi yang akan saya sampaikan saat ini tentang paradigma atau perubahan paradigma. Jadi tadi ternyata, saya mau nanya dulu nih. Berarti kalau seperti itu, siapa yang sebenarnya tuh yang mengontrol diri itu, itu siapa, orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Berarti kalau Bu Wita tadi tulisnya, berarti Bu Wita bisa dikontrol oleh orang lain, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dalam miskonsepsi atau dalam perubahan paradigma, ketika misalnya kita belajar di lingkungan sekolah, ini suka ada yang namanya miskonsepsi, ya, ilusi di mana guru mengontrol murid, ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti di sini kita benar-benar paradigma sebelumnya kita memang benar-benar menggunakan paradigma yang sangat mengontrol orang lain, gitu ya. Kita tidak tahu bahwa misalkan motivasi orang lain dapat dikontrol itu apa, gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kayak di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sifat atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah aturan acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan ternyata kita itu harus melakukan yang namanya perubahan, yang dari tadi kita itu hanya sebagai orang yang mengontrol, gitu ya, atau dalam di sini disebut dengan stimulus respon. Nah, kita akan
misalnya ada yang berhasil membuka, berarti yang kalah siapa? Yang membuka, gitu ya. Ketika misalnya kita tidak berhasil membuka, berarti yang kalah siapa? Yang tujuan itu ya. Nah, kita ubahlah radikal tersebut menjadi teori kontrol yang seperti ini, di mana kita melihat realitas realitas kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setelah itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini model berpikirnya, jadi ini menang, ini menang. Tidak ada yang namanya menang dan kalah. Selanjutnya, nah menurut Bapak Ibu, ya, karena ternyata teori ini akan berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu artinya ya. Nah, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Apa pentingnya? Seberapa pentingnya? Penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena kenyamanan bersama. Oke, demi kenyamanan bersama. Setuju dengan pernyataan Bu Gita? Setuju. Selanjutnya, nah, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda seperti ini? Apa yang telah Ibu Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah kita? Jumno duit. Bagaimana Anda Ya. dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama Ya, ini? cara yang telah dilakukan. Menjaga keseimbangan kehidupan. Intinya kan kita ini punya keseimbangannya, keseimbangan di sekolah, keseimbangan di rumah. Kalau terlalu banyak di sekolah, tidak di rumah, bermasalah di rumah, tidak positif di rumah, dan juga sebaliknya. Maka menurut kami menjaga keseimbangan. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Dan yang lain Ibu, apa yang telah Ibu lakukan misalkan dalam pelajaran supaya bisa menciptakan suasana positif, ya, suasana yang menyenangkan gitu di sekolah? Membangun komunikasi positif. Oke, membangun komunikasi positif. Berarti di sini komunikasi positif di sini berarti kita membangun atau merupakan sesuatu suasana positif. Misalkan di sini ada ibu-ibu yang mencoba untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya kalau saya lihat dari Bapak Ibu ini yang ada di sekolah kita tuh memang sudah benar-benar menciptakan suasana pembelajaran yang positif. Nah, di sini kita masuk ke setelah tadi tentang paradigma perubahan, kita masuk ke dalam disiplin positif. Tadi sudah Bapak sedikit jelaskan tentang bagaimana disiplin positif ya. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah, gitu ya. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan memiliki diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, maka atau mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tadi contoh realnya dari permainan tadi ada motivasi pertama dibuka karena dikasih hadiah. Itu salah satunya Pak ya, sangat real yang terjadi dalam lingkungan sekolah kita atau sekolah yang lain gitu ya. Ketika misalnya mereka belajar di kelas berbagi untuk mendapatkan nilai 100 karena mereka pasti akan mendapatkan hadiah dari gurunya gitu ya. Padahal namanya belajar itu berarti harus berdasarkan keinginan diri sendiri gitu ya. Nah, di sini dalam disiplin positif ada nilai-nilai atau ada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin didapatkan oleh atau yang ingin diperoleh oleh siswa. Nah, di sini salah satu disiplin positif yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila ya. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
bergotong royong dan juga kreatif. Nah di sini ternyata tadi saya sudah menjelaskan tentang motivasi kenapa tadi sampai dibuka gitu ya. Nah di sini kita lanjutkan lagi. Motivasi perilaku manusia yang nantinya akan berpengaruh terhadap disiplin positif anak. Gitu. Nah sebelumnya saya mau bertanya dulu, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas atau waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Ketika hadir di kelas, apa motivasinya? Tepat waktu ya. Iya. Apa motivasinya? Motivasinya karena kepala sekolahnya tepat waktu bisa Nah, ya. bisa. Berarti Bapak sedang memberikan keadaan yang baik. Ibu, kenapa alasannya tepat waktu masuk kelas? Supaya sisanya juga Oke, berarti itu bagian dari keteladanan gitu ya. Nah, seandainya ada di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan melaksanakan tepat waktu untuk mengajarkan murid-murid Anda atau tidak? Kalau tidak ada peraturan, kalau tidak ada teguran atau kalau tidak ada pujian. Harusnya tetap datang tepat waktu. Oke, akan tetap hadir tepat waktu meskipun tidak mendapat hukuman, meskipun tidak mendapat pujian. Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut kegiatan dosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Satu dan Satu dua. dan dua. Oke, alasannya kenapa 1 dan 2? Takut dihukum. Oke, karena takut dihukum. Yang kedua, Bebas. Tempat timbangan bebas kan, misalnya beli Iya. makanan, dia nonton, atau misalnya Biar keluar. positif. oke, mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, berarti di sini kita memiliki PR ya Bapak Ibu ya, bagaimana supaya kita bisa menanamkan disiplin positif kepada anak agar mereka ada di posisi yang keberapa? Yang ketiga. Ya, itu berarti PR buat kita itu mereka melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan mereka sendiri, menghargai diri sendiri gitu ya, tanpa mendapatkan imbalan atau pujian atau juga hukuman ya. Selanjutnya, nah di sini ada motivasi ekstrinsik. Kalau tadi kan motivasi intrinsik ya, yaitu motivasi yang ada dari dalam diri sendiri atau diri kita. Di sini ada motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang ini akan mempengaruhi terhadap perilaku siswa kita dalam menciptakan atau dalam melakukan disiplin positif. Karena ini memang sangat berpengaruh sekali. Silakan Bapak Ibu simak bacaan di samping ini. Apa mau saya bacakan? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Next lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan tindakan pasien terhadap IPA? Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa tidak setuju? Mempermalukan. Iya, berarti ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masuk ke dalam hukuman, gitu ya. Berarti kita tidak setuju tadi yang dilakukan oleh Pak Seno karena ini adalah sebuah hukuman. Berarti ketika misalkan kita melakukan atau rajin dalam pelajaran matematika, berarti dia motivasinya adalah takut mendapatkan hukuman. Jadi bukan atas kesadaran diri sendiri. Nah, kita lihat di sini ya, apa definisi hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu
psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, nah sedangkan konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Jadi kita harus bisa membedakan mana aturan, mana konsekuensi, mana penghargaan, dan juga mana penyelesaian masalah atau disebut dengan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini sangat menarik ya. Ketika saya belajar tentang materi ini, saya baru mengetahui gitu ya ternyata penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman bagi anak. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita kembali lagi ke motivasi mereka gitu ya. Motivasi belajar mereka adalah untuk mendapatkan penghargaan. Di sini seorang ahli gitu ya, Alfison mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang akan menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Paul, selain ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, dia juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar berperilaku sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, tadi maksud saya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Jadi jangka pendeknya, ketika misalnya kita selalu memberi hadiah kepada anak tersebut, mereka pasti akan misalkan akan menurut, akan rajin. Nah, jangka panjangnya itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Jadi mereka melakukan pekerjaan itu pasti akan ada maka saya akan mendapatkan penghargaan atau misalkan akan mendapatkan imbalan gitu ya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kualitas. Nah, di sini ternyata ada satu cara yang bisa kita gunakan untuk bisa mendisiplinkan anak kita atau untuk bisa memberikan budaya positif di sekolah itu adanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu saja untuk Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Asti Aisyah SPD mengenai kebutuhan dasar manusia. Kepada Ibu Asti saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut saja mukadimah ikut ke awal. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Sebenarnya ada video mau ditayangkan. Oke, next saja. Oke, jadi Bapak Ibu, ini yang 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Ya, apakah kita perlu bertahan hidup, Bapak Ibu? Perlu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Oh iya. Nah, kita kan apalagi ya ibu-ibu, of course, bapak juga sama gitu ya, perlu kasih sayang, kemudian rasa diterima oleh semua orang. Kemudian kebebasan, ya bukan dalam artian ini bebas sebebas-bebasnya ya. Kemudian kesenangan dan kepuasan. Nah, jadi kita sebagai manusia ya otomatis kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi kita tuh misalkan melakukan sesuatu ingin, jadi ada yang ingin kita capai. Nah, ini salah satunya apa sih yang kita capai itu? Nah, salah satunya kita itu melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Tadi yang sudah jelaskan ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, kekuasaan, dan kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu
Kalau misalkan ada anak yang melanggar aturan, katakanlah ya, atau misalkan jadi nggak ada anak nakal, nggak ada anak yang bandel, padahal apa yang dia lakukan itu dia tuh sedang mencari apa sih kebutuhan dia, atau dia itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dia, gitu ya. Nah jadi ketika anak itu melanggar peraturan, sebenarnya mereka tuh gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi bukan nakal, bukan bandel anak itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada kisah nih tentang Ibu Ambar. Silahkan Bapak Ibu cermati apa yang dialami oleh Ibu Ambar ini. Karena ini kelas 2 SD ya, bayangkan gitu ya, mungkin punya adik atau punya saudara yang SD ya, gimana gitu ya, perilaku anak SD itu seperti apa keaktifannya gitu ya. Anak saya kelas 2. Ucap. Jadi ini silakan sambil Bapak Ibu baca, saya sambil jelaskan bahwa Ibu Ambar ini yang menghadapi suatu problem gitu ya, karena di mana ada satu anak yang namanya Doni yang selalu ya berbuat ulah gitu. Nah, apa ulahnya? Dia itu suka ngambil ya makanan temannya dengan paksa. Nah, pertanyaannya, jika ibu bapak ibu ini menghadapi situasi kayak Ibu Ambar ini, mau gimana gitu ya? Apa yang akan Ibu lakukan terhadap Doni? Ya, kalau misalkan Ibu menurut coba Bapak Ibu siapa yang mau menjawab bagaimana perilaku Bapak Ibu terhadap Doni ini? Bayangkan Bapak Ibu itu sebagai Ibu Ambar. Saya ibu. Oke, silakan. Tidak ditanya dulu. Dasarnya apa? Kebutuhan hidup, kesenangan, kebebasan. Yang mana ini teh? Menurut saya mah kesenangan. Ya, untuk Ibu Ambar, kalau saya menjadi seorang Ibu Ambar, yang saya lakukan adalah tentu saja mengajak ngobrol dulu Doni. Ngajak ngobrol dulu Doni kenapa ngambil makanan temennya, gitu ya. Pasti ada alasannya dong, Doni ngambil temennya. Bisa aja di rumahnya nggak dibekelin dan mamahnya sibuk berkarir, asik. Bisa aja ibunya sedang apa gitu ya. Nah seperti itu, atau mungkin justru Doni kurang makan di rumahnya, seperti itu ya. Lapar terus ya. Nah seperti itu mungkin ya. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Oke, silakan dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau mencoba menjawab. Kalau misalkan Bapak Ibu di posisi Ibu Ambar, Ini kan udara belum Pak? oke, Budara silakan. Apa yang akan Ibu lakukan terhadap Doni? Masih makan. Ya, jadi memang sebagai apa? Jadi Budara masih makan. masa-masa aktifnya. Simpel udara masih makan. Jika saya menjadi Ibu Ambar, Ya, Ibu Ambar. ya, mungkin akan langsung bertanya pada anaknya, tetapi tidak langsung mencerca gitu ya. Dan kami kesal Oke, kita kan gitu, malah deketin Doni gitu. Ayo kita berdua gitu. Ya, dengan anak kelas 2 SD gitu ya. Kita Doni, alasannya kenapa seperti itu. Terus didengarkan dulu alasannya, baru nanti membuat kesimpulan. Oke. Jadi dipanggil dulu ya, ditanya dulu alasannya kenapa pengen THW, terus itu ya ngambil total totalnya. Oke, kita Oke. Next, ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat atau kita lanjutkan saja? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, berhubungan tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, Nah, kebutuhan kalau dasar. misalkan ya yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup itu ya tadi kan sifatnya fisiologis kan, kayak makan, rumah, nah itu kan kebutuhan hidup. Kemudian ini bertahan hidup dan rasa aman. Nah, kalau misalkan ini dari kasus Doni tadi ya, saya sudah di sini. Kalau misalkan Doni itu ketika ditanya, kan tadi jawabannya dipanggil dulu tuh Doninya ya. Nah, ketika ditanya kenapa Doni teh gitu kan terus ngambil makanan temennya. Nah, kalau misalkan Doni itu jawabannya karena dia itu lapar, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan apa yang Doni sedang cari? bertahan hidup. Nah, itu alasannya Doni itu lapar. Jadi dia ngambil makanan temennya, berarti dia itu sedang Lapar. ya, lapar. Jadi memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, ada anak yang
ya tiba-tiba ambil aja gitu kan, makan. Supaya itu gitu. Oke, next. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, ini kan hubungan sosial ya. Nah, ini biasanya anak-anak yang memiliki apa ya, ingin rasa. Jadi si rasa diterimanya itu ini dipenuhi, makanya dia itu ingin diterima oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan kasus Doni yang tadi, kalau misalkan ditanya jawabannya adalah nih, Doni itu senang kalau misalkan dia itu diperhatikan oleh temennya. Kan referensi otomatis kan si temennya tuh bakal waduh ya dulunya. Nah, nanti kan gurunya tuh bakal manggil orang tua ya bahwa Doni itu seperti ini. Oh, Doni tuh bakal senang. Otomatis ketika gurunya itu sudah memanggil orang tuanya, nah orang tua itu pasti bakal memperhatikan Doni. Jadi bakal dikasih bekal gitu buat makan siang. Makanya kalau misalkan Doni jawabannya seperti ini, nah kebutuhan dasarnya apa yang sedang ia penuhi adalah rasa kasih sayang dan rasa jadi butuh kasih sayang terhadap orang tuanya, karena mungkin bisa jadi Doni itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Oke, next. Gue boleh nanya, Nah, apa Pak? kalau yang surat-suratan itu kan melanggar tuh. Ya. Itu untuk kasih sayang atau untuk apa? Kayaknya butuh kasih sayang. Bisa jadi Pak, misalkan biasa punya mencoba. Kesenangan. Di sini nggak ada Bu dari 5 dasar Kesenangan Bapak, kesenangan. Bisa. Karena ya mungkin apa ya Pak? Ya mungkin ya mungkin mereka itu sedang ya kelas 9 itu kan yang masa puber. Nah jadi mungkin mereka teh ada ingin, bisa jadi ada tambahan ingin rasa dicintai oleh disayanginya teh. Iya. Sih nggak boleh. Jadi Ini kan kasuistik kan? Oh iya. Iya. Terus saya diulangi si hukum gitu deh gitu. Iya, karena nggak ada kamu, karena ingin mencoba wae gitu. Karena kebutuhan. Kebutuhan dari satu. Tanya mungkin Pak. Oke. Kamu dasarnya apa nih? Kebebasan di keluar. Kalau jadi Oke, yang selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan itu apa maksudnya? Kebutuhan akan pilihan. Biasanya anak-anak yang ingin bebas ini, ya, ini suka apa ya? Banyak bergerak, ya, suka coba-coba. Ya, bisa jadi ini anak-anak yang susuratan ini bisa jadi ingin memenuhi jiwa kebebasannya, gitu ya. Nah, makanya ya kemudian mencoba hal-hal yang baru dan yang menarik. Ya kan biasa contoh Pak ya, ini mungkin bapak ibu yang pernah mengajar di kelas 9B, di kelas 8, nah itu pasti setiap pertemuan teh ada mainan yang mereka pakai. Jadi kan di sana di pondok itu ada apa ya, kayak panah gitu kan, bikin lagi terus anak-anak. Terus kemarin pas anak masuk, pas saya masuk tuh ada yang bawa gas portable, semprot kayak ini, kayak bawa apa harum ruangan. Kenapa? Mereka ingin mencoba gitu. Suasana baru gitu kan, pasti jawabnya gitu. Ya bisa jadi mereka tuh sudah mencari ya ini kebutuhan dasarnya kebebasan ini. Nah, jika dihubungkan dengan Doni yang tadi, nah jadi kalau misalkan Doni itu ditanya, Doni itu sebenarnya bosan, hayo si makanan teh ceplok telur gitu ya, digoreng gitu kan, apa terus itu lagi. Nah, berarti Doni itu ingin mencoba makanan punya temannya, karena dia memang punya itu. Gitu ya. Nah ini judulnya mencoba makanan temannya yang pada mereka. Jadi terus karena bosannya terus kan biasanya kok anak ya kalau di kampung mah ya Indomie sih, ada Indomie ya digoreng gitu kan, atau ya pecel telur gitu kan. Ya karena mungkin Doni itu bosan aja, bisa kasih bekalnya itu terus. Jadi coba makanan temannya dengan iseng itu. Makanya kebutuhan yang Doni apa ya sedang dipenuhi itu adalah kebebasan. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, mereka kan ada ini ya. Kayak saya kasus ya gitulah ya. Tadi anak-anak main. Oke. Kemudian kesenangan ya. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Nah biasanya Doni apa kalau misalkan anak ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya, dia itu suka berkonsentrasi ya dengan apa yang dia lakukan. Ya itu terus saya misalkan ya contoh kalau misalkan anak-anak di kelas 9B terus gitu sampai nantang bisa nggak gitu kan, ya
masa iya gitu kan ya. Mas itu teh kaki oh berarti mereka teh senang ini kesenangan senang di kelas teh gitu kan, sampai ini kan main bal pakai kaos kaki gitu ya kan, anak teh kan ini ya senang memenuhi ini kebutuhan ini. Nah kalau misalkan dihubungkan dengan Doni ya, terus Doni itu menjawab dia itu suka dengan ekspresi muka temannya, kalau diambil kan merengek gitu nangis, Doni tuh suka gitu melihat ekspresi temannya seperti itu. Nah berarti kebutuhan dasarnya dia itu adalah ini kesenangan lucu gitu, melihat anak-anak yang nangis kesel gitu kan. Suka ada ya anak yang suka usil gitu kan, ada kan ya waktu itu ada kayak gue usil karena senang lihat teman-temannya nangis, senang lihat teman-temannya terganggu. Oke. Nah ini penguasaan. Ya penguasaan ini biasanya dia itu harus menjadi pemimpin, pengen yang diperhatikan, yang didahulukan gitu kan. Nah makanya kenapa dia itu melakukan seperti itu, karena tujuannya ini. Nah bagaimana caranya supaya hal itu tercapai dengan baik. Nah kalau misalkan dihubungkan dengan Doni yang tadi, nah Doni itu ingin teman-temannya nurut ke dia, sehingga sini makanannya, otomatis anak-anak takut, jadi dia dikasih makanannya gitu. Karena apa kebutuhan dasar yang sedang Doni cari adalah penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan ini. Anak teh hebat nih, Doni teh hebat, jadi sok sini mana makanannya. Nah otomatis kan teman-temannya bakal takut dan bakal nurut gitu. Jadi ngasih gitu. Oke. Nah dari dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, apakah Bapak Ibu sudah paham gitu ya? Jadi nanti kalau misalkan ada anak yang melanggar aturan atau misalkan membuat ya suatu permasalahan, kita cari dulu apa sih kebutuhan dasar dia dicari yang belum terpenuhi. Ya kebutuhan apa sih yang sedang dia cari itu. Jadi kan ada anak yang caper, kayak contoh kalau misalkan kalau udah beres ngajar ibu nyamperin cerita, nah itu berarti dia sedang mencari kebutuhan dasar dia tuh bisa dipenuhi. Oke, Bapak Ibu ada SPP dulu atau lanjut? Yes. Oke, sekarang 5 posisi kontrol. Ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu kan tadi sama ya, si tokohnya itu adalah Dian dosen. Jadi ini dalam bukunya Restitution Reconstructing School Discipline, kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu temannya. Bagus. Nah, jadi melakukan penelitian ini, penegakan disiplin ini, penerapan disiplin harus dievaluasi lagi. Apakah efektif? Apakah memerdekakan? Atau apakah ya berpihak pada murid gitu. Nah, sehingga ini Dr. William ini menciptakan sebuah teori. Nah, teorinya ada 5 posisi kontrol. Apa saja Bapak Ibu 5 posisi kontrol ini? Oke, yang pertama ada penghukum. Ya, hukum gitu ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Oke, the next. Nah, yang pertama penghukum. Biasanya ini penghukum itu lewat verbal bisa, atau lewat fisik bisa. Nah, jadi bagaimana caranya supaya si anak itu nurut? Makanya bahasanya ini murid-murid itu lebih dalam lagi untuk memenuhi aturan. Nah, kata-katanya biasanya corona itu patuhi aturan saya, atau awas kamu, ya. Atau misalkan kamu salah aja terus, gitu kan. Kemudian kamu pasti selalu yang terakhir. Saya kalau misalnya ada anaknya, contoh ada beberapa anak kita yang bilang ini gitu kan, kamu terus akhir atau bagaimana gitu ya. Terakhir wae. Nah, guru yang seperti ini, ya jadi udah. Kalau misalkan dia menghukum, pasti anak bakal nurut persepsi dia. Oke, guys. Jadi, nah sekarang kita akan bahas ciri-ciri guru penghukum itu seperti apa. Pertama, nadanya tinggi. Kamu gitu kan ya. Nih, bahasa tubuhnya matanya melotot. Bagi yang udah melototnya nama melotot. Kemudian, nih, unjuk kamu gitu kan. Ininya unjuk gitu kan. Sama menghardik. Nah, contohnya ini terlambat lagi pasti kamu bersama gini bisa gitu ya. Kamu telat lagi. Kamu telat lagi gitu kan. Nggak sama kami mau ngopi. Karena apa kamu gitu? Kamu telat lagi.
Nah, otomatis itu bakal muncul dendam, muncul emosi. Nah, efeknya bakal apa? Otomatis anaknya bakal nyesengin gitu. Iya. Nyesengnya apa ini nih? Pernah tadi baca. Nah, di kemudian sama bapak ibu atau bapak ya, ban motor atau ban mobil bapak ibu itu pasti bakal disengin. Iya. Gater deh gitu. Ya, kalau misalkan dicoret-coret, nah, dicoret-coret, ya apa misalkan dia bisa coret-coret buku sendiri, atau misalkan bisa saking kesel sama guru, coret-coret kelas, misalkan bisa gitu. Oh iya, jadi hari curhat, gitu kan. Pengen pulang. Oh iya, pengen pulang, gitu kan. Nah, itu efeknya. Nah, bapak ibu, apakah bapak ibu pernah di posisi ini? Sering. Sering banget. Nah, ya, kayak kalau ibu-ibu mah kayaknya enggak ya. Ayo Bu, mau mungkin. Ya ini ibu dari sini gitu Pak. Lo tahu ibu yang salah. Mau di profit. Iya Pak. Beneran. Oke, the next. Setelah menghukum, sekarang membuat rasa bersalah. Jadi apa ya, berefek jadi anak tuh merasa bersalah. Nah, jadi efeknya tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Gitu kan. Nah, kemana? Ada kecewanya. Iya. Oh, aja. Ya, jadi menyepelekan gitu. Nah ini bahasanya, jadi memunculkan kata-kata yang membuat anak itu kecewa. Benar, ibu mah kecewa banget sama kamu tanya gitu kan. Jadi muncul ada ini kecewa. Jadi sudah memunculkan rasa kecewa terhadap anak. Nah, next. Jadi ya. Coba orang tua gimana coba? Ciri-ciri pembuat bersalah itu, posturnya itu ya biasa sih, nggak kayak tegasnya hukum gitu ya, halus, tetapi bahasanya nyelekin gitu kan ya. Bahasa ini lain. Masih maksudnya ini? Kayak apa? Bahasanya Adi gitu kan, kamu ini bagaimana ya, kan kamu sudah berjanji kepada bapak apa ya gak akan balik lagi, sekarang kamu lagi benar kamu mah kecewa gitu kan ya, kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan kalau misalkan bapak ibu mengungkapkan kekecewaan bapak ibu terhadap murid, pasti anak itu lebih merasa tidak nyaman jadi lebih tidak nyaman saat dia dihukum, karena biasanya lewat verbal itu lebih menyakitkan daripada Lewat fisik. gitu. Jadi anak itu lebih menunggu. Nah, makanya sikap yang muncul itu lebih berbahaya daripada yang tadi tadi gitu. Jadi lebih berbahaya pada kalau bapak ibu ya, apalagi kemudian yang ahwat mah baperan gitu ya. Oke, the next. Paham ya tadi. Nah, sekarang ketika teman. Nah, teman emang seperti dia bukan penghukum, bukan ya pembuat bersalah, tapi ini dia lebih menganggap bahwa itu adalah teman. Tetapi ada dua sisinya. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Positifnya ya anak nyaman ke kita, tetapi negatifnya anak-anak itu bakal tergantung kepada kita. Ada misalkan Wisnu mungkin ada Bu Asy atau Bu Ulfa, Bu Dara gitu, Bu Winta. Nah, ini biasanya kata-katanya, ayolah bantu demi bapak, yuk ayo demi anak, demi ibu gitu kan. Udah masih ada. Kemudian, yaudahlah nanti ibu bantu. Nah ini tadi sifat positif, apa positifnya sebagai teman, tetapi negatifnya ya bergantung. Kalau misalkan nih, kalau ada anak yang lagi bermasalah, sama saya tidak boleh ibu kira-kira itu teman. Cepu ibu mah. Cepu ibu mah jadi Sudah kan. kenalan. Nah, Sudah dari SD cepu. iya itu karena memposisikan diri itu sebagai teman murid. Next. Sok cepu apa mas? Nah, teman itu kan suaranya ramah, akrab, kemudian bahasa itu ya biasa, senyum-senyum biasa. Nah ini perkataannya, dia ayolah, yuk kamu kan udah janji gitu, ayolah gitu kan. Jadi biasa sambil menegur itu sambil senyum-senyum gitu, jadi nggak serius gitu. Nah, bagaimana perasaan murid dengan ya guru seperti ini? Ya tadi positifnya menganggap teman, tetapi negatifnya si anak ini tergantung, ketergantungan kepada guru tersebut. Misalkan anak itu udah ketergantungan sama Miss Muki, ketika Inggris saya diganti sama Bu Firya, bakal beda lagi. Ya, Bu Ipa tuh. Ya coba lagi. Saya coba lagi. Lengkap ya dengan kene. Bisa gitu. Contoh nih, saya pernah mengalami kan guru misalkan pertama kan saya guru fikih diganti jadi hadis, otomatis anak-anak tuh bakal beda gitu. Jadi apa ya, si aura kelasnya tuh beda. Biasanya itu ngajar fikih, sekarang ngajar hadis gitu kan.
Jadi bapak beda karena yaitu anak-anak tuh memposisikan kita tuh sebagai teman. Gitu. Ya, paham bapak ibu? Paham. Next. Nah, pemantau. Nah, ada yang keempat pemantau. Pemantau ini biasanya fokus terhadap peraturan dan konsekuensi. Ya, peraturan itu pemantau. Nah, makanya kalau misalnya ada anak yang berbuat kesalahan, apa konsekuensinya? Kamu tahu nggak peraturan kalau ke harga apa semuanya, gitu kan? Nah itu, jadi terus menawarkan kepada peraturan, menawarkan kepada konsekuensi. Nah makanya seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan terus bawa buku-buku kemana bawa potlat ini pemantau. Next, bagaimana sih ciri-ciri pemantau itu? Ini ya biasanya tentunya adalah pakai formal. Ini ada apa ya? Suatu kasus yang menggambarkan bahwa guru itu sebagai pemantau. Jadi ketika ada anak yang telat, ditanya kenapa telat, misalkan bangunnya kesiangan, tahu nggak konsekuensinya apa? Nah harus mengerjakan tugas yang ketinggalan selama istirahat. Jadi terus bersangkut paut dengan peraturan, bersangkut paut dengan aturan, konsekuensi. Nah bagaimana? Nah ini anak itu tetap dibuat tidak nyaman, harus istirahat, dia malah kerjain tugas walaupun itu memenuhi peraturan dan konsekuensi. Jadi kan gurunya juga tetap harus gak bisa ninggalin si anak ketika istirahat sendiri, tetap harus memantau karena dirinya sebagai pemantau. Gitu. Oke, next. Yang kelima ada manajer. Nah ini bapak ibu yang paling ideal. Ya, manajer itu ya kalau misalkan si murid itu berbuat suatu kesalahan, bukan kita yang ngasih konsekuensinya, tetapi tanyalah ke anak. Ya, kamu kalau misalkan kesalahan terus kamu mau ngapain? Apa yang akan kamu perbaiki dalam ya kesalahan kamu ini? Gitu, untuk memperbaiki apa kesalahan kamu ini? Nah makanya ini apa yang kita yakini? Makanya kan ini nyambungnya nanti ya ke materi selanjutnya ada keyakinan kelas. Jadi sekarang bapak ibu setiap kelas itu harus membuat keyakinan kelas, bukan hanya kontrak belajar saja, tetapi ada keyakinan kelas. Nah, bukan seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku orang, tapi membimbing muridnya untuk mengatur dirinya supaya muncul jiwa tanggung jawab. Oke, pada. Nah ini bapak ibu, coba di sini ada perkataan, coba bapak ibu pernah nggak sih posisi ini gitu? Oke, Adi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah? Tahu kan jam 7. Jadi intinya mah bagaimana ini tuh? Saya bisa menanyakan teman saya Pak memberikan tugas baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu ke sekolah? Kenapa? Jadi intinya mah bagaimana anak itu supaya tidak melakukan kesalahan lagi, tetapi dari kesadaran mereka sendiri, bukan dari kita sebagai guru yang gitu masih hukuman kamu gitu. Oke, next. Nah, jadi kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai manajer, otomatis anak-anak itu akan terbangun dari dirinya kesadaran, tanggung jawab. Makanya kita tuh fokus kepada murid, bukan kita pengen disanjung oleh guru-guru, pengen disanjung oleh orang tua. Kita tuh harus fokus kepada murid. Nah, kalau misalkan kita diposisikan sebagai manajer, nah kita tuh harus mencari jalan keluarnya ya permasalahannya secara bersama-sama tadi dengan konsultasi dengan. Oke, next. Nah, yang terakhir, dari 5 posisi kontrol yang tadi, posisi mana yang pernah ibu bapak lakukan? Coba dari kita. Data, teman. Apa? Data, teman. Pembuat rasa masalah kayak itu kecewa. Teman memantau. Teman Buya nih. Pembuat rasa bersalah teman. Teman saudara. Teman. Memantau. Oke. Bapak. Bersalah teman. Teman. Miss Nuki. Oh. Teman. Oh, teman. Filial. Teman. Oke, Sezain. Kalau semuanya pernah juga, cuma sering membuat sama. Oh, pembuat rasa masalah. Ya, pembuat rasa. Semuanya pernah semua. Oh, semuanya sudah pernah. Wah. Ini yang paling ideal apa tadi Bapak Ibu? Saking hukum. Ada dari kata Bapak ini agak ada di kelas. Oke,
saya Bu Yani dan kelas. Oke, next slide. Nah, mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Oke, kita simak ya. Nah, contoh nih, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Demi keselamatan. Sepakat semuanya demi keselamatan? Oke. Demi keselamatan. Next lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Sepakat kesehatan? Oke, kita buka jawabannya. Betul sekali, untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Ya. Nah, ini akan menjadi pengantar kita bagaimana sebuah peraturan yang tadinya bernama peraturan menjadi sebuah keyakinan. Karena keyakinan ini lebih dalam lagi. Oke, next slide. Sip. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang barusan tadi tempat Ibu tebak, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sesuatu yang dinamakan keyakinan. Pakai helm biar selamat, pakai masker dan cuci tangan biar sehat ya, biar tergampang saja. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun negara, gitu ya. Kemudian menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Nah, ini sesuatu yang lebih memotivasi daripada peraturan, ya, atau memotivasi secara intrinsik. Tadi sama Bu Yani sudah dibahas bagaimana motivasi ekstrinsik dan bagaimana motivasi intrinsik itu muncul. Seseorang akan lebih tergerak dan akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tadi berkaitan dengan paradigma. Yang pertama dikepal nih, buka. Gimana caranya supaya dibuka? Ada yang dibujuk, ada yang digoda dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini berdasarkan keyakinan. Oke, ada games dulu. Tadi kan sudah dibahas sama komentar sebelumnya bahwa ada nilai kebaikan pada setiap peraturan. Oke, kita tebak ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Bapak Ibu bisa pilih di sini pilihannya. Ada keadilan, kehormatan dan lain-lain. Kira-kira kalau kembalikan barang ke tempatnya itu bagian dari nilai yang mana? Tanggung jawab. Catat nih, tanggung jawab. Oke, catat ya. Nanti kita samakan jawabannya. Dilarang mengganggu orang lain. Keamanan. Keselamatan. Boleh juga ya, kehormatan, keamanan. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Terus dilarang merokok. Kesehatan aja. Keselamatan. Oke, gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Jalan di kelas dan koridor. Gimana nih? Prinsip. Prinsip. Berjalan di kawasan koridor. Prinsip. Prinsip. Oh, siap. Punya gini pun. Kita tahu semuanya sudah diingat-ingat ya jawabannya apa saja. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kebaikan ke tempatnya itu adalah nilai kebajikan yang diambilnya adalah bertanggung jawab. Dan dilarang mengganggu orang lain itu saling menghormati. Ya, hadir di sekolah
dan itu belum masuk ke sanubari mungkin siswa-siswa kita di sini. Seperti itu ya. Oke, next slide. Nah, maka di sini pada momen ini kita akan memberikan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah kita bahas keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan peraturan kelas. Karena yang dimunculkan di sini adalah apa? Kesadaran diri. Oke, kesadaran diri. Nah, pada saat itu sebenarnya tadinya saya mau praktik bagaimana cara membuat peraturan kelas, tapi karena waktu tidak, jadi mungkin saya akan bercerita bagaimana cara membuat menyusun keyakinan kelas ya. Jadi pertama gini teman-teman, Bapak Ibu biasanya kalau di awal pembelajaran itu, di awal belajar itu sering memberikan kontrak belajar, betul? Ya. Kontrak belajar itu isinya lebih ke peraturan atau keyakinan kira-kira? Peraturan ya, peraturan yang sepihak dari kita, betul? Sebentar, bukan diskusi dulu. Ada diskusi juga. Diskusi dulu, soalnya apa? Berarti sudah masuk ke dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi ada yang misalkan gini, oke, kakaknya 75. Nah, itu mah kepala sekolah. Oke, di kelas boleh nggak boleh minum, nggak boleh bawa makanan? Sepihak atau sepihak? Oke. Kalau saya yang bilang boleh makan, sepihak atau dua-duanya? Harus datang dari anak-anak. Win-win solution nggak? Mereka sepakat. Mereka sepakat win-win solution berarti. Win-win solution. Win-win. Berarti itu adalah suatu keyakinan kelas atau restitusi barusan ya. Restitusi. Nah, di sini cara membuat sebuah peraturan kelas itu melalui membuat keyakinan kelas itu melalui diskusi terlebih dahulu dengan anak-anak. Jadi anak-anak dilibatkan. Sementara kalau peraturan, nih ya, peraturan itu misalkan tata tertib makan darul abrol. Ada kesepakatan dulu nggak dengan siswa? Tidak ada, karena itu berasal dari satu pihak yang harus ditaati. Tadi kita sudah belajar tentang hukum, motivasi, restitusi, betul? Nyambung ke sini, ini pendalamannya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan diskusi bersama. Oke, tadi Bu Asti tampil ke depan, ya. Tadi Bu Asti tampil ke depan. Terus Bapak Ibu gimana di kelas kita pada pertemuan ini mau seperti apa kelasnya? Oh, boleh makan dan minum. Oh, Bu pulangnya jam segini ya. Win-win solution? Iya. Berarti ada kesepakatan antara siswa dan guru. Maka itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Ya, next. Nah, kalau di sini, kalau dalam prosedurnya, ini secara teknisnya, ini tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak sampai lebih dari 7. Contoh, Nanti saya tampilkan. Nah, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang lagi. Ini benar gak nih? Yang sudah enakan gak nih? Udah sepakat belum nih? Gitu ya. Misalkan di kelas saya di Pak, boleh bawa minuman tapi tidak boleh minuman yang mengandung gula. Kenapa? Dikasih tahu, nih kalau minum gula nanti gampang yang bawa makanan tapi tidak boleh bawa bakso. Masa bawa bakso ke kelas? Biasanya nasi padang, tidak boleh ya. Boleh sambil ngemil, tidak boleh makan sebelah kelas ya. Nah, seperti itu. Jadi dikasih alasan-alasannya kenapa. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas dan dibuat berbentuk poster. Oke, next slide. Nah, ini contoh peraturan kelas. Biasanya kalau di peraturan kelas itu ada kata-kata jangan. Masih
dilarang. Jangan dan dilarang itu adalah ciri khas dari sebuah peraturan kelas atau sekolah. Contoh di sini, jangan berisik ketika guru tidak ada. Itu adalah peraturan. Ketuk pintu dan beri salam itu udah masuk kalimat positif. Kemudian mana lagi yang ini dilarang keluar kelas tanpa izin dari guru. Ini bahasa Melayu ya. Nah, dilarang keluar kelas tanpa izin guru. Ini mah contoh dari Google. Contoh dilarang. Nah, masih ada kalimat negatif karena kalimat negatif itu ciri khasnya adalah perintah. Tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas dibikin sama-sama, ditinjau bareng-bareng, dan sangat menghindari yang namanya kalimat negatif, maka muncul ini. Yuk, jaga kebersihan ruang kelas kita supaya nyaman, saling peduli, menghargai dan membantu antar teman. Ini lebih ke awal peraturannya itu seperti ini. Dilarang membuli teman, dilarang mengintimidasi teman, seperti itu. Maka kita ubah kalimatnya ke bentuk kalimat positif, yaitu saling peduli. Kalau di kelas 7C di sini ya, di sini kemarin kita bareng-bareng buat bahas keyakinan kelas, tidak boleh ada bullying. Oke, berarti harus saling gimana? Peduli. Ya, perhatikan setiap pembelajaran berlangsung ya. Berarti dari mengubah dari ini. Jangan berisik. Nah, jangan berisik ketika guru sedang tidak ada atau ketika guru sedang menerangkan. Mengerjakan tugas tepat waktu itu perubahan dari jangan telat mengumpulkan tugas. Dan aktif dalam pembelajaran dan berani bertanya atau menyampaikan pendapat. Jadi jangan banyak-banyak supaya anak-anak juga ingat, gitu ya. Selesai untuk keyakinan kelas. Masih ada lagi Bapak Ibu? Tapi pertanyaan tuh sama pertanyaan. Oh, baik. Sama ini Pak Guru. Ya. Gimana Pak pertanyaannya? Jadi gini Bu, yang namanya buka aturan ya. Iya. Saya ini kan sekarang sedang menangani anak yang interaksi di mana. Ya. Kata yang lebih tepatnya apa? Kata yang lebih tepatnya apa? Sendiri aja atau jangan jangan pacaran atau jangan ngobrol, jangan chat, jangan surat-suratan. Oke. Sehingga Balik lagi Bapak ke posisi kontrol seperti yang Kata-katanya Pak. seperti yang Rasanya misalnya Bahasa yang meyakinkan dari keyakinan kelas gitu Pak. keyakinan sekolah. Kenapa anak masih ada yang seperti itu? Apakah mereka tidak tahu atau seperti apa? Jagalah hati. Atau misalnya bodoh bahasa tumpukan pandangan kubur dulu ibu. Pas menang karena kan di Al-Quran sendiri wala dan jangan wala taqrabu zina dan jangan mendekati zina. Nah, itu juga menjadi sebuah pertentangan itu ya Pak, beberapa kalangan karena memang jalan itu juga ada di kitab kita, janganlah itu untuk mempertegas sesuatu yang memang benar-benar tidak boleh, gitu ya. Sementara saya setuju gitu ya, saya setuju dengan kondisi di mana harus ada yang dipertegas gitu, jangan dibikin abu-abu seperti itu. Maka yang solusi dari apa yang Bapak tanyakan sebenarnya akan dibahas sekarang. Oh iya, sih. Seperti itu ya Pak. Waktu ya. Iya Pak. Salah. Jadi salah saya dia Oke, ya lanjut ya dari pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah kita sangat bagus sekali dan ini menyambung dari materi terakhir kita yaitu segitiga sensusi yang sudah dibahas sama Bu Asti dan Bu Yeni. Oke, next slide. Nah, tujuan disiplin positif saya ingatkan kembali, tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi pada peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya.
yang akan berdampaknya di jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun penghargaan. Jadi benar-benar kalau dari dalam diri sendiri ya udah bodo amat, mau dihukum kek, mau dikasih penghargaan kek, gitu ya, dia akan terus lanjut, gitu ya. Nah seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi ada sebuah pelanggarannya ada interaksi antara ilmu dan akhlak. Tadi kita bahasnya bagaimana solusinya. Melalui restitusi ini kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seperti itu. Oke. Nah, ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang merasa dirinya gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih baik. Maksudnya orang yang sukses itu orang yang lebih baik. Kemudian validasi tindakan yang salah, memvalidasi alasan kenapa seorang tersebut melakukan hal itu, gitu ya. Menanyakan keyakinan. Jadi karena sudah dibahas tentang keyakinan, gitu ya, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi sesuatu yang dia inginkan. Seperti itu. Oke, baik. Nah ini adalah segitiga restitusi, gitu ya. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian meningkatkan keyakinan. Lanjut. Di sini menstabilkan identitas itu secara prinsip yaitu membuat kesalahan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita dulu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, betul tidak? Betul. Nah, anak pun sama dalam proses sedang belajar. Mereka tidak tahu, oh ini tuh salah, oh ini tuh benar, gitu ya. Nah, kalimat yang muncul untuk mengidentifikasi, menstabilkan identitas ada 7 poin. Bisa Bapak Ibu baca ya. Berbuat salah itu tidak apa? Tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi kita sudah menstabilkan. Jadi kalau bahasa sederhana saya, menstabilkan identitas itu menyamakan dulu frekuensi, menyamakan dulu vibrasi. Kalau kita teman sama teman, enak kan ngobrolnya. Nah, gitu. Kalau prinsip tindakan yang salah, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi balik lagi, setiap pelanggaran itu ternyata ada suatu kebutuhan. Nah, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau sesuatu yang dia yakini. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada dasarnya. Nah, contoh kalimat yang disampaikan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kalau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini satu hal yang penting. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu saya senang banget bahasanya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Balik lagi tanya lagi. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke. Mari kita sama-sama bedah kasus pelanggaran yang sering terjadi di kelas. Ini ada satu kasus. Kasusnya ini terjadi di kelas 9C. 9C. Elisa ngantuk saat mengajar di kelas. Satu mungkin ngantuk. Nah, Ngobrol. ngantuk ya. Ada yang surat menyurat, tidak ada. Sebenarnya ada 2 kasus. Tapi ini simulasi saja Bapak Ibu ya, bukan sesuatu yang serius, tapi ini simulasi. Dia sampai tertidur dan tidak memperhatikan saat guru menjelaskan materi di depan kelas karena kurang tidur akibat ngobrol sampai larut malam bersama teman.
Kita alami kan? Maksudnya ceritanya. Oh, baik. Doa merupakan syuting. Ya, buat ini segera. Sebenarnya ini kejadiannya apa, Bapak? Pada saat itu mereka adegan. Oleh kami. Mereka adegan. Ini kedengaran nggak, Bapak Ibu? Enggak ya? Langsung saja ceritain aja, Bu. Oke, saya ceritain ya di stop. Kalau mau diulang sama. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu. Dari saya ini ketiduran di kelas karena mengantuk. Pada saat menstabilkan identitas, bahasa saya seperti ini, Nerisa. Kamu tidak apa-apa sebenarnya. Biasanya memang jam siang itu rawan ya. Jam rawan saya modifikasi lagi. Jam rawan. Kalau saya di posisi kamu juga saya bakal sepertinya mengantuk gitu. Jadi menyamakan dulu. Ya, Oke, karena kita juga mungkin pernah mengalami di jam siang itu ngantuk kan. Kali. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, saya tanyakan alasannya apa. Kenapa kamu bisa ngantuk di kelas? Memangnya tidurnya kurang? Seperti itu ya. Ya Bu, saya kurang tidur, mengantuk. Kenapa? Mungkin ada alasannya kenapa mengantuk. Karena saya ngobrol sama teman asrama sampai larut malam. Itu memang terjadi Bapak Ibu sebenarnya di kelas waktu minggu kemarin gitu ya. Oke, kalau seperti itu. Nah, baru menanyakan keyakinan seperti yang tadi dibahas di slide yang keyakinan kelas. Saya membuat sebuah keyakinan kelas di mana siswa itu harus memperhatikan guru ya. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu sudah melaksanakan keyakinan kelasnya sudah maksimal belum? Itu untuk menanyakan keyakinan belum. Saya mengantuk di kelas. Saya tahu saya salah. Saya telah tidur di kelas ibu dan itu sesuatu yang tidak boleh saya lakukan. Jadi anak yang sadar sendiri. Kemudian saya tanya solusinya apa dong supaya kamu nggak tidur lagi di kelas. Nanti saya tidurnya lebih awal. Nah seperti itu percakapan antara saya dengan Nerisa untuk menjalankan segitiga restitusi. Nah ini jawab dulu pertanyaan Pak Imam mungkin ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak lebih paham dari saya, tapi saya menurut persepsi saya seperti ini. Pelanggaran yang terjadi antara aturan yang Bapak tadi sampaikan mengenai hubungan antara ikhwan dan akhwat itu kan sebuah pelanggaran yang memang sudah ada peraturannya di sekolah dan itu benar-benar jangan dilarang seperti itu ya. Tapi di satu sisi lain di sini Bapak juga kami juga punya peranan penting di sini dalam posisi apa yang mau diambil. Apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Dan memang idealnya ada sebagai manajer. Kenapa? Karena manajer ini akan membuat sebuah keyakinan lebih untuk anak itu supaya dia lebih lebih tahu nilai yang mana yang ingin dia pegang, nilai yang mana yang pengen dia pegang. Mungkin menurut dia aturan di sini abu-abu mungkin, sehingga perlu ditajamkan lagi oleh Bapak, oleh Ibu semua, perlu ditajamkan lagi. Kenapa ini harus dihindari? Kenapa ini harus dilarang? Gitu ya, ditajamkan lagi oleh kita sebagai guru. Kenapa ini harus dicegah? Nah, maka terjadilah dari tahap segitiga
menstabilkan identitas, kita menanyakan validasi yang salah. Anak kan nggak tahu, oh itu tuh salah ya, ternyata mungkin anak nggak tahu, dan kita menganggap tadi stimulusnya tuh, oh semua anak sama, semua peraturan sama, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak untuk jawabannya. Nah, terakhir refleksi dari saya dan mungkin teman-teman semuanya, dalam pendidikan peran guru bukan untuk menuntut dan memaksakan segala macam cabang ilmu dan sederet aturan yang membuat ketakutan kepada anak didiknya, namun menuntut untuk menebalkan laku anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga mereka akan selamat, bahagia dan sejahtera dalam menjalani hidupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah, Ibu mau diskusi dulu bersama kalian berdua. Tidak apa-apa? Baik Bu, tidak apa-apa. Nah, dari tadi aku perhatikan kalian berdua suka ngobrol saat pelajaran di kelas. Apa benar begitu? Iya Bu, kami minta maaf. Tadi kami mengobrol saat Ibu menjelaskan materi. Oh, begitu ya. Ibu yakin mungkin kalian sedang hilaf hari ini, dan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya Bu, sekali lagi kami minta maaf karena sudah melakukan sesuatu yang tidak semestinya di jam pelajaran itu. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Baik Bu. Pasti kalian memiliki alasan mengapa mengobrol di kelas saat ini menerangkan materi pelajaran. Boleh tidak Ibu mengetahuinya? Ada Bu, alasannya kami mengobrol tadi kami sedang membicarakan tragedi tadi malam saat di asrama. Ada teman asrama kami yang sedang sedih karena uangnya hilang. Oh, seperti itu ceritanya. Ibu turut prihatin dengan kejadian ini. Apakah muslimah kalian sudah tahu masalah ini? Sudah Bu, ini sedang ditindaklanjuti oleh bagian asrama. Baiklah, Ibu paham. Pasti kalian mengkhawatirkan teman kalian yang sedang kena musibah ya. Akan tetapi hal yang kalian lakukan saat pembelajaran di kelas saya, apakah perbuatan yang bijak? Tidak Bu. Apakah kalian masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama di awal mula pertemuan kita di kelas 9? Iya masih Bu. Bisakah kalian mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba sebutkan apa saja yang kalian ingat. Disiplin waktu, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, bersikap santun dan hormat kepada orang lain, dan memperhatikan guru ketika menerangkan. Bagus. Coba itu tanya. Apakah mengobrol di kelas saat guru menerangkan merupakan sikap santun dan menghormati orang lain? Bukan Bu. Ibu mengerti kalian sedang mengkhawatirkan teman kalian yang saat ini sedang sedih. Akan tetapi jam pelajaran seharusnya kita gunakan untuk belajar, bukan mengobrol di kelas. Karena itu bukan perbuatan yang bijak. Lalu, kalian punya solusi tidak agar kejadian barusan di kelas ini tidak terulang lagi di saat jam pelajaran? Insya Allah Bu, saya akan lebih bijak dalam bertindak di kelas dan lebih menghormati guru serta memperhatikan pembelajaran di kelas. Insya Allah kami akan lebih fokus dalam pembelajaran itu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tentunya kalian sudah tahu apa dampak positifnya jika kamu belajar dengan fokus memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran di kelas, bukan? Iya Bu, kami akan lebih paham dengan materi yang disampaikan. Dan kami bisa mendapat nilai yang bagus ketika ulangan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama agar kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dalam belajar. Dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan kalian kembali untuk persiapan sholat zuhur ya. Baik Bu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Menyampaikan materinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang telah stay dan menyimak dari awal hingga akhir. Alhamdulillah materi yang kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winta Rahmawati dari SMP IT Darul Abror. Setelah saya mengikuti pelatihan tentang diseminasi budaya positif, alhamdulillah di sini saya jadi lebih tahu bagaimana kelebihan dan kekurangannya pemberian punishment juga reward terhadap siswa. Juga bagaimana di sini saya mengajarkan menanamkan sebuah keyakinan kepada siswa agar siswa mentaati sebuah peraturan itu bukan karena rasa takut, tapi menjadi sebuah kesadaran dan memang keyakinan tertanam pada dirinya pribadi. Begitupun bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kelas, juga bagaimana membuat sebuah tata tertib yang tepat untuk disampaikan kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Aulia Algoni dari SMP IT Darul Abror. Di sini saya akan menyampaikan kesan pesan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, kemarin saya sudah mendapatkan banyak sekali materi yang baik, mulai dari pembiasaan untuk tidak memberikan hadiah kepada peserta didik yang mendapatkan prestasi di kelas maupun di luar sekolah. Kemudian tidak memberikan punishment atas apa yang mereka lakukan yang sudah melanggar aturan ataupun kesepakatan yang sudah dibuat di kelas ketika proses pembelajaran. Kemudian saya juga belajar mengenai bagaimana kebutuhan atau apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh setiap peserta didik. Kemudian selain itu, yang terakhir saya juga mendapatkan materi mengenai perbedaan dari kesepakatan kelas dan peraturan. Jadi dengan kita atau saya sebagai guru tidak memberikan hadiah dan punishment, itu diharapkan anak-anak atau peserta didik dapat menumbuhkan rasa kesadaran di dalam diri mereka untuk dapat semangat dalam belajar, untuk dapat mematuhi segala aturan yang sudah disepakati bersama. Sekian pesan-pesan yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.